Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan jelaskan bagaimana cara kita untuk proses enrollment Samsung Hospitality TV dengan tipe HBU seperti itu. Jadi, di mana tipe ini memang yang certified, yang sudah certified dengan aplikasi Netflix. Jadi untuk aplikasi Netflix-nya sendiri itu sebenarnya langsung saja kita nyalakan TV-nya terlebih dahulu. Nah, jadi sebenarnya di Samsung Hospitality TV, khusus untuk yang tipe HBU di mana tampilan remote-nya seperti ini, untuk aplikasi Netflix, itu si TV wajib terkoneksi dengan Samsung Link Cloud. Jadi Samsung Link Cloud ini memang bawaan dari Samsung seperti itu. Jadi khusus untuk aplikasi Netflix itu unitnya mesti terkoneksi dengan sistemnya. Jadi nama sistemnya itu Samsung Link Cloud. Nah, jadi sebelum TV-nya connect dengan Samsung Link Cloud itu biasanya aplikasi Netflix-nya ketika kita install di App Store itu sebenarnya bisa kita install. Nah, jadi setiap kita matiin TV-nya itu aplikasi Netflix-nya nanti akan otomatis terhapus seperti itu. Jadi setiap kali kita nyalakan TV itu kita mesti install lagi seperti itu. Nah, agar tidak seperti itu, nah untuk mengakses settingan hospitality mode itu kita pencet tombol ini, kemudian atas, bawah, tengah. Jadi 1, 2, 3, 4. Kalau belum kita ulang 1, 2, 3, 4. Kalau sudah berhasil nanti dia akan masuk ke tampilan hospitality mode. Jadi ini merupakan tampilan yang biasa kita sebut tampilan Samsung Hospitality Mode seperti itu. Nah, jadi di sini kita masuk ke menu Link Cloud. Jadi sebelum kita lanjut ke menu Link Cloud, ketika akan download apps itu kita masuk ke menu Smart Service, kemudian di sini ada apps editable. Jadi ini kita on-kan, baru nanti dia akan muncul App Store-nya di tampilan home utama. Nah, untuk keluar dari menu ini kita matikan terlebih dahulu unitnya, kemudian kita nyalakan kembali. Oke, setelah sudah nyala, jadi tampilannya seperti ini. Nah, di sini dia akan ada tampil untuk apps. Nah, jadi bisa kita lihat di sini untuk aplikasi Netflix masih belum muncul. Jadi kita mesti koneksikan dia dengan Samsung Link Cloud terlebih dahulu. Nah, di sini aplikasi Netflix-nya masih belum muncul. Yang ada hanya aplikasi YouTube, video, internet, WeTV, dan lain-lain sebagainya. Dan aplikasi yang bisa kita install juga hanya yang ditampilkan dari App Store Samsung Hospitality TV. Jadi kita tidak bisa, misalnya kita search di pencarian, atau kita cari di pencarian aplikasi yang tidak ada di App Store-nya, itu untuk saat ini masih belum bisa. Terkecuali memang dari sisi aplikasinya sudah ada kerjasama dengan Samsung seperti itu. Jadi semua aplikasi-aplikasi yang sudah ada di sini itu dia sudah bisa auto delete kredensial. Jadi lebih safety. Jadi misalnya si tamu login aplikasi Netflix seperti itu, ketika si tamu check out itu nanti dia akan ID-nya akan terlogout secara otomatis. Jadi ketika tidak interface dengan PMS itu juga bisa. Jadi misalnya si tamu check in selama 3 hari atau 2 hari itu bisa di check in-kan secara manual dari menu Link Cloud agar si tamu cukup 1 kali login di TV. Jadi misalnya tidak di check in-kan dari server Link Cloud atau masih belum interface dengan PMS system, itu biasanya setiap kali si tamu matikan TV
ID-nya akan otomatis terhapus. Misalnya ketika saya login YouTube Premium seperti itu, nah ketika ID saya tidak di check-in kan di kamar saya menginap, itu nanti setiap kali saya matikan TV, ID YouTube Premium saya akan otomatis terlog out seperti itu. Jadi ada dua skema. Jadi better agar ID si tamu tetap stay selama si tamu menginap, itu memang saran interface dengan PMS system seperti itu. Atau jika memang masih belum interface, itu kita bisa check-in dan check-out secara manual lewat dashboard Samsung Link Cloud-nya seperti itu. Nah, oke, lanjut. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan tampilkan dashboard Link Cloud-nya. Jadi di sini saya connect laptop saya menggunakan HDMI. Jadi itu tampilan laptop saya. Di sini kita buka browser. Jadi untuk Samsung Link Cloud sendiri, karena dia sistemnya cloud, kita hanya perlu register Samsung account dan register company seperti itu. Jadi ketika sudah diregister dan di-approve dari Samsung, itu kita sudah bisa akses dari mana saja. Jadi di browser kita cukup ketikkan Samsung Link Cloud seperti itu, kemudian kita next. Nah, kemudian di sini kita pilih Samsung Link Home. Nah, di sini kita pilih Samsung Link Home. Kemudian kita pilih Sign in with Samsung Account. Nah, di sini kita bisa masukkan ID kita atau email yang sudah kita registerkan sebelumnya. Kemudian kita sign in. Nah, jadi ketika kita tidak pernah mengganti password, di sini dia akan minta untuk change password. Jadi kalau kita mau ganti langsung change password, atau kalau tidak kita pilih yang tidak. Oke, nah di sini ada dua. Jadi ketika login tampilannya seperti ini. Nah, jadi kita bisa sebenarnya ketika kita ada beberapa properti seperti itu, kita bisa tambahkan beberapa properti, kita tambahkan email kita di sana. Misalnya ada hotel A, hotel B, hotel C, dan hotel A udah register misalnya, kemudian hotel B udah register, hotel B bisa mengakses ke hotel A, begitu juga sebaliknya, itu bisa seperti ini. Jadi centralize. Sini saya langsung masuk ke site Master Data Bali. Kemudian untuk proses enrollment itu kita masuk ke menu setting. Kemudian di sini kita download USB enrollment. Jadi untuk enrollment sendiri sebenarnya ada dua cara atau dua skema. Bisa menggunakan USB atau menggunakan email yang kita registerkan Samsung account. Jadi saran itu kita menggunakan USB. Jadi agar tidak lama prosesnya, jadi kita tidak ketik-ketik secara manual seperti itu. Ya, kita tinggal colok, sekalian mungkin kita cloning ketika setup awal pertama kali. Jadi sekalian cloning konfigurasi CTP. Misalnya channel TV sudah terurut seperti itu, minimal maksimal volume juga sudah di set. Jadi kita bikin satu master terlebih dahulu, nanti ketika proses enrollment satu-satu itu kita sekalian cloning. Nah, jadi di sini kita download file USB enrollment-nya. Di sini saya colokkan flash disk. Nah, ketika kita sudah sering mendownload, dia akan ada angka di belakangnya. Jadi ini kita copy, kemudian kita paste di flash disk. Nah, di sini kita rename. Jadi di sini kita rename. Jadi namanya hanya enrollment.json. Oke.
Setelah itu saya akan colok flash disknya di TV. Filenya sudah saya copy ke flash disk. Nah, kembali lagi untuk masuk ke settingan hospitality mode-nya, kita tekan tombol besarin kecilin volume, kita tekan, kemudian bulat atas, bawah, tengah. 1, 2, 3, 4. Jika tidak mau, diulang kembali. Nah, setelah berhasil, dia akan masuk ke menu ini. Kemudian kita masuk ke menu link cloud. Nah, di sini enrollment statusnya masih no, artinya tipinya masih belum di enrollment. Kita enter. Nanti dia akan mengarahkan kita untuk connect internet. Jadi kita pilih internet yang kita gunakan. Karena tadi saya sudah connect, jadi dia otomatis. Kemudian di sini kita centang saya menyetujui, kemudian OK. Nah, dia akan otomatis load file yang ada di USB tadi. Jadi better untuk proses enrollment itu kita menggunakan USB flash disk. Jadi kita tidak ngetik, masukkan email, apalagi emailnya panjang seperti itu. Dia akan otomatis loading seperti itu. Nah, di sini ketika sudah berhasil untuk proses enrollment, dia akan muncul notifikasi seperti ini. Kemudian done. Nah, selanjutnya kita approve unitnya dari menu link cloud. Jadi kita matikan unitnya, kemudian kita nyalakan lagi. Kemudian langkah selanjutnya kita approve unitnya. Jadi kita berikan license. Jadi sebenarnya setiap unit itu ada license-nya. Untuk license sendiri sebenarnya ada dua jenis. Ada license standar yang fungsinya hanya untuk mengaktifkan aplikasi Netflix saja. Untuk license standar itu free selamanya. Jika dari sisi hotel tidak menggunakan CMS. Jadi CMS itu Content Management System. Nanti saya jelaskan sedikit apa itu CMS. Nah, setelah sudah proses enrollment tadi berhasil, kita masuk ke bagian device. Nah, kemudian kita tinggal cari device yang tadi. Tadi kita namakan 322 di bagian menu unapproved. Jadi kita pilih device-nya, kemudian kita approve. Nah, di sini juga kita bisa buatkan grup. Misalnya ada building A, building B, dan seterusnya. Sini kita pilih license-nya, kemudian kita approve. Oke, setelah unitnya di approve, itu kita balik ke device. Nah, nanti untuk aplikasi Netflix-nya dia akan terinstall secara otomatis. Jadi kita lihat ke home. Jadi jika belum, kita restart TV-nya, kita matikan, kemudian kita hidupkan kembali. Nah, lalu kita tunggu sebentar. Nanti untuk aplikasi Netflix dan aplikasi Link Cloud, itu dia akan terinstall secara otomatis. Nah, jadi dari bagian device ini sebenarnya kita bisa mengetahui data dari CDP, jadi mulai power, jadi statusnya jika powernya berwarna merah, itu artinya unitnya posisi menyala di kamar, seperti itu. Begitu juga network statusnya seperti ini, posisi terkoneksi. Jadi jika networknya tidak connect, dia akan tanda strip seperti ini. Atau berwarna ini, seperti itu. Dan di sini juga aplikasi apa saja yang terinstall kita bisa lihat dari sini. Kemudian TV firmware kita juga bisa lihat, volume kita juga bisa lihat di sini. Jadi sebenarnya bisa kita tambahkan juga
mulai dari serial, number, kemudian register date-nya kapan, kemudian Samsung account apa yang dipakai, kemudian IP address-nya berapa, MAC address-nya berapa, internet bandwidth, itu kita juga bisa tambahkan. Oke, untuk aplikasi Netflix-nya masih belum terinstall. Biasanya dia akan terinstall secara otomatis. Nah, ini dia sudah muncul di sini. Kita coba restart lagi. Nah, ketika kita enrollment unitnya menggunakan license premium, dia akan muncul notifikasi seperti ini. Jadi, no project URL. Please deploy project. Jadi, ini sebenarnya project yang dimaksud adalah konten. Jadi, CMS, Content Management System. Ini kita pencet OK. Nah, di sini aplikasi Netflix-nya sudah terinstall. Seperti itu. Dan aplikasi link cloud-nya. Nah, bagaimana caranya agar dia tidak muncul notifikasi seperti ini? Jika memang tidak menggunakan CMS, itu sebaiknya kita proses license yang standar. Jadi hanya untuk mengaktifkan aplikasi Netflix-nya saja. Nah, jika menggunakan CMS, ketika selesai enrollment, unitnya kita approve, dia akan muncul seperti ini. Nah, agar tidak muncul seperti ini, itu kita bisa create new project. Jadi caranya create new project, di sini saya contohkan, hanya sebagai sampel. Kita masuk ke menu konten, kemudian di sini kita new. Nah, oke, sebenarnya di sini kita new. Atau di sini saya gunakan konten. Jadi sudah kita create konten, dia akan muncul di sini kontennya. Kita sudah buatkan kontennya, itu kita deploy. Jadi deploynya bisa by group, by room, atau by device. Jadi kita pilih by device, saya deploy ke 322. Kemudian deploy. Nah, kita back lagi ke home. Nah, jadi untuk masuk ke tampilan CMS, kita cukup tekan tombol info di remote. Nah, jadi dia langsung ke tampilan CMS. Jadi ini yang saya sebut CMS, yaitu Content Management System. Oke, sebentar. Projectnya error. Saya deploy lagi. Oke. Nah, jadi welcome to Alila misalnya. Dan ini bisa kita tambahkan video untuk backgroundnya, bisa juga kita gunakan gambar. Jadi misalnya fasilitas seperti itu, begitu kita klik atau kita pilih, itu dia masuk ke halaman selanjutnya. Misalnya kita taruh slideshow, nah seperti ini, kita taruh video misalnya, itu bisa. Jadi ini yang disebut CMS. Nah, jadi setiap kali kita menyalakan TV, dia langsung muncul ke menu CMS-nya ini, seperti itu. Oke, kita nyalakan. Nah, dia akan langsung ke tampilan CMS-nya ini. Oke, jadi itu cara untuk enrollment dan install aplikasi Netflix dan deploy konten in cloud. Seperti itu. Sekian dan terima kasih.